Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian yang mengikuti mata kuliah patologi sosial, video ini adalah video untuk perkuliahan perdana mata kuliah patologi sosial untuk semester Gasal tahun 2020. Pada kesempatan semester ini, Anda selama kuliah akan didampingi oleh tim dosen yang terdiri dari saya, Pak Abdularis Fitrianto atau Pak Haris, dan juga Pak Stanislaus Sugiyata atau Pak SL. Dan semester ini, mata kuliah patologi sosial muncul ada di 6 rombel. 3 rombel untuk angkatan 2018, 3 rombel untuk angkatan 2019. Jadi cukup banyak juga ini ya, 2 angkatan langsung yang mengikuti mata kuliah patologi sosial. Nah, dalam pertemuan pertama ini yang ya video ini kita buat di YouTube ya, kita atau saya akan memaparkan beberapa hal yang perlu kita sepakati supaya perkuliahan selama 1 semester ke depan itu berlangsung dengan baik. Saya akan coba untuk share screen terkait dengan poin-poin yang perlu kita sepakati. Oke, saya kira sudah bisa Anda saksikan ya. Nah, karena Bunuke semester ini atau tahun ini berangkat ke Australia untuk menempuh S3, sehingga Bunuke tidak bisa turut menemani kita belajar patologi sosial. Kita cek dulu materi patologi sosial selama 1 semester ke depan. Kita sekarang ada di pertemuan pertama, pokoknya adalah untuk orientasi dan kontrak kuliah. Nah, pertemuan ke depan kita mulai dengan bahasan definisi dan ruang lingkup patologi sosial. Nah, berikutnya ada social problem dan implikasinya. Pertemuan keempat, perjudian dan korupsi. Nah, ketika pertemuan keempat ini kita langsung masuk pada sub-sub tematik dari patologi-patologi sosial yang selama ini sudah terjadi. Perjudian dan korupsi di pertemuan keempat. Pertemuan kelima itu kriminalitas dan pelacuran. Pertemuan keenam itu narkoba dan minuman keras. Pertemuan ketujuh itu pornografi dan mental disorder. Pertemuan ke-8 itu konflik sosial dan premanisme. Itu topik-topik tematik untuk patologi sosial ya. Di pertemuan ke-9 nanti akan ada UTS. Kemudian di pertemuan 10 nanti topiknya mengenai rehabilitasi sosial. Jadi penyakit-penyakit sosial yang terjadi di masyarakat itu nanti direhabilitasi, diupayakan supaya sembuh dan para penyintasnya dapat hidup secara normal sebagaimana anggota masyarakat yang lain. Nah, yang menarik adalah mulai dari pertemuan ke-11 dan pertemuan ke-12 itu adalah topik mengenai evolusi patologi sosial dan patologi sosial baru. Jadi patologi sosial yang dulu seperti apa, sekarang berubah menjadi seperti apa. Atau patologi sosial yang dulu belum ada, sekarang menjadi ada. Nah, kira-kira semacam itu. Itu 2 pertemuan untuk pertemuan 11 dan pertemuan ke-12. Lantas pertemuan ke-13 kita masuk ke tugas terstruktur. Ini sifatnya individual. Apa itu? Menyusun artikel tentang evolusi dari patologi sosial atau patologi sosial yang baru. Tugas terstruktur ini
secara teknis ada 3 minggu, pertemuan ke-13, 14, 15, dan dikumpulkan di pertemuan ke-16 atau pada saat UAS. Namun pada pertemuan ke-14 kita coba untuk mengadakan kuliah online atau webinar terkait dengan patologi sosial, di mana kita um, pembicaranya akan uh, menggandeng pakar dari Bapas Semarang, Badan Pembinaan Sosial Masyarakat Semarang. Dan di pertemuan ke-16 tentu adalah ujian akhir semester. Nah, ini adalah pembagian materi selama 1 semester ke depan beserta pertemuan-pertemuan. Nah, teknis perkuliahannya bagaimana? Oke, kita lihat ya. Saya geser dulu videonya. Teknis perkuliahan kita selama 1 semester ke depan itu adalah full kuliah virtual. Virtual itu bisa streaming, bisa online. Ya, full daring, bisa online, bisa streaming. Kalau streaming itu berarti kita ada media interaktif antara saya sebagai host dan Anda sebagai audience. Kita bisa ngobrol-ngobrol melalui layar, misalnya pada aplikasi Google Meet, Zoom, terus kemudian Room. Room ini baru uh, yang ada di WhatsApp itu, lewat Skype ataupun lewat YouTube. Itu YouTube yang streaming ya. Kalau seperti yang Anda saksikan sekarang ini termasuk YouTube yang online karena bukan interaksi real time. Lantas kemudian mungkin juga kita akan kuliah secara online. Jadi seperti Anda membaca materi kuliah di Elena, mengerjakan tugas di Elena, itu adalah kuliah online. Atau kuliahnya via WhatsApp. Sekarang WhatsApp juga ada uh, live streamingnya yang satu forum itu sampai 50 orang. Seperti Google Meet, seperti Zoom. Hanya saja ini karena baru jadi belum banyak yang menggunakan. Nah, teknis perkuliahannya semacam ini. Dengar-dengar di awal November atau Desember mungkin nanti pemerintah akan mencoba kebijakan untuk memulai perkuliahan secara luring atau tatap muka, tetapi itu juga masih melihat kemungkinan bagaimana situasi kondisi masyarakat di tengah pandemi COVID-19 semacam ini. Jadi karena tidak bisa dipastikan, maka kita persiapannya untuk selalu kuliah online saja. Barang-barang Anda tertinggal di kos, ya tidak apa-apa, yang penting perkuliahan tetap jalan. Nah, bagaimana kalau kita kuliah secara online? Nah, teknisnya tentu mahasiswa join ke dalam room sesuai dengan jadwal kuliah. Kalau kita sepakat kuliahnya hari apa jam berapa, ya pada saat itu. Misalnya telat, ya telat 15 menit. Lebih dari itu not allowed. Kemudian kalau Anda mau masuk ke room untuk kuliah, maka ID Anda perlu diseragamkan. Misalnya penyeragamannya adalah keterangannya dari rombel, angkatan, NIM, dan nama lengkap. Misal R itu rombel 23, itu berarti rombel 23. 18 itu berarti angkatan 2018. 1550430 dan seterusnya itu adalah NIM dan nama lengkap. Tanpa keterangan semacam itu dianggap sebagai mahasiswa selundupan atau mahasiswa liar dan tidak terhitung sebagai hadir. Kemudian audio di device Anda wajib di mute selama penjelasan supaya tidak ada noise, supaya tidak ada suara-suara aneh di forum kita. Kemudian videonya itu wajib untuk diaktifkan dan tampak wajah. Profil picture atau fake visualization itu dianggap sebagai video tidak aktif.
Terus kemudian ketika kita kuliah secara daring, secara streaming, ya tetap menggunakan pakaian selayaknya kuliah luring atau tatap muka. Jadi jangan sampai Anda biasanya pakai jilbab, sekarang nggak pakai jilbab. Biasanya pakai hem, sekarang cuma pakai singlet. Biasanya pakai baju, sekarang nggak pakai baju, tidak. Tata keramanya tetap sebagaimana kuliah luring. Cara mengajukan pertanyaan, silakan gunakan fitur raise hand atau semacamnya, dan boleh juga bertanya langsung. Itu untuk bertanya langsung ya. Kalau mau menanyakan secara tertulis bisa ditulis di kolom chat. Nah, perhatian ini untuk Anda yang berpotensi menjadi troublemaker atau noise maker, itu akan didepak dari ruangan atau dari kelas. Nah, kalau akun Anda tidak ada suaranya dan juga tidak ada gambarnya atau gambarnya itu gambar palsu, maka kita anggap sebagai bolos. Pokoknya perlu untuk tampak wajah. Itu ya, itu bukti kalau Anda menyimak perkuliahan. Bagaimana kalau hanya online tanpa streaming? Ya kuliahnya sesuai jadwal. Terus nanti akan ada kuis yang akan saya unggah di Elena, misalnya akan diunggah di Elena, dan Anda wajib lulus dari kuis itu sebagai bukti mengikuti perkuliahan. Jadi lulus kuis itu adalah presensi. Tidak lulus kuis, apalagi tidak mengerjakan, dianggap tidak mengikuti perkuliahan. Kemudian tugas mata kuliah patologi sosial ada 2 tugas. Tugas mandiri dan tugas terstruktur. Kalau tugas mandiri ya Anda mencatat materi perkuliahan sendiri, Anda simpan sendiri, Anda baca, Anda notis itu sebagai catatan-catatan penting gitu ya. Terus kemudian membaca buku literatur patologi sosial atau buku-buku yang relevan yang bisa memperdalam pembelajaran Anda atau memperkaya literatur Anda ketika mengerjakan tugas terstruktur. Nah, kalau tugas terstruktur apa itu? Yaitu menyusun artikel, kok bolak-balik ini ya, menyusun artikel tentang evolusi patologi sosial atau patologi sosial baru. Nah, sistematikanya nanti akan saya sampaikan kalau sudah waktunya. Referensinya cukup sedikit, yaitu buku patologi sosial Kartini Kartono dan juga patologi sosialnya Faisal Burlian. Kalau Anda cari buku utamanya, saya sarankan yang Kartini Kartono. Kalau Faisal Burlian tidak sekomplit Kartini Kartono. Nah, bagaimana Anda dinilai dalam perkuliahan ini? Pertama, ada nilai harian yang terdiri dari tugas individual, tugas kelompoknya nggak usah karena ini tidak ada tugas kelompok, tapi ada tugas individual tadi, ada tugas terstruktur itu ya. Terus dari UTS dan juga UAS. Nah, dari situlah nanti akan diperoleh nilai akhirnya. Ups, sudah selesai. Oke, baiklah teman-teman sekalian, saya kira itu yang saya sampaikan di pertemuan pertama ini. Nah, saya sudah membentuk grup WhatsApp yang isinya terdiri dari Komting angkatan 2018 3 rombel, angkatan 2019 3 rombel. Jadi ada grup khusus untuk Komting. Saya memang sengaja menyusun grup hanya untuk Komting saja supaya kalau menurut saya komunikasinya lebih terfokus ya, tidak banyak noise. Nanti silakan para komting ini mendistribusikan informasi tersebut ke rombelnya masing-masing yang mengikuti mata kuliah patologi sosial itu ya. Jadi Pak kok tidak bikin grup WhatsApp untuk mata kuliah patologi sosial? Sudah dibikin tetapi khusus untuk komting supaya nanti komting melanjutkan ke grup-grup kelas yang sudah ada.
supaya tidak nambahi grup-grup WhatsApp yang sudah bertebaran ratusan ataupun ribuan yang Anda mungkin lupa atau enggan untuk membukanya. Nah, gitu ya kira-kira. Baiklah, teman-teman sekalian, para peserta mata kuliah patologi sosial, demikian perkuliahan perdana ini. Saya dan Pak SL akan bergantian mendampingi Anda belajar. Pembagiannya selama dari pertemuan kedua sampai dengan UTS, Anda akan ditemani oleh Pak SL. Sementara nanti setelah UTS sampai dengan UAS, Anda akan saya temani. Nah, kira-kira seperti itu gambaran umum perkuliahan kita selama 1 semester depan ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.